Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, untuk tugas 3, saya ingin menjelaskan tentang praktikum basis data, yaitu tentang commit, rollback, lalu kemudian checkpoint, dan menggunakan trigger di sini ya. Lalu sebenarnya untuk menggunakan Linux juga dan ekspor dari komputer 1 ke komputer 2. Oke, di sini pertama kita buka tadi untuk tugas 2 basis data yang sudah kita kerjakan yang tadi, yaitu ada di sini saya menggunakan basis data dari rumah sakit, lalu ada pasien yang terdiri atas ID pasien, nama, alamat, dan jenis kelamin, dokter, dan administrator. Oke, di sini untuk pertama kita langsung aja untuk praktikum untuk yang commit. Kita langsung berangkat ke rumah sakit, lalu kemudian kita klik untuk halaman rutin. Lalu create new rutin di sebelah sini ya. Di sini kita masukkan nama rutinnya, yaitu misal ada transaksi 1 dengan jenis prosedur, dan kita langsung masukkan codingan yang sudah kita ini. Di sini kita ada tambahkan parameter, kita masukkan ke dalam sini, misalkan start transaction, nama pakai insert into, bikin, harusnya ada bikinnya ya. Oke, sebelum kita masukkan ke dalam commit, sebaiknya kita harusnya ada bikin dulu sebentar. Bikin, lalu kemudian di sini ada n. Oke, ada n. Lalu kemudian di sini ada transaction, insert into, pasien, nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Di sini ada value-nya Siti dengan Surabaya. Di berikut nomor HP-nya, lalu kemudian jenis kelaminnya berikut. Kita klik kirim. Oke, data dalam form kurang. Oke, jadi dari tadi saya coba klik, ternyata error semua ya. Padahal di sini sudah pakai transaksi 1 dengan menggunakan procedure. Oke, coba kita pakai langsung tembak di bagian SQL-nya aja ya. Mungkin kita langsung tembak di bagian SQL. Sebelum kita commit sebentar. Oke, kita langsung aja, berarti kita tambahkan commit. Di sini commit. Oke, kalau misalkan ada commitnya itu ditambah sama titik koma harusnya. This one, betul, sama titik koma. Oke, kita coba kirim ya. Nah, 1 baris itu tambahkan nomor baris baru 3 karena dia langsung dimasukkan, berarti di sini ada yang ketiga, ada Siti Surabaya. Sebenarnya saya tadi mau pakai routines, cuman saya pakai klik kok nggak bisa gitu. Jadi ya saya pakai SQL aja buat nambahin karena di sini lebih gampang. Oke, di sini udah pakai dari pasien ya. Oke, pasien udah masuk. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rumah sakit lagi. Oke, kita tambahkan lagi untuk bagian SQL. Sekarang kita menggunakan praktek untuk rollback. Oke. Untuk rollback di sini berarti kita langsung aja masukkan. Nah, sama kayak tadi, kita langsung aja masukkan di sini serat transaction, insert into, jadi dimasukkan dulu pasien, nama pasien. Di setelah transaksinya kita masukkan ke dalam pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, jenis kelamin ya. Valuesnya di sini misalkan bunga, malang, nomor HP, dan perempuan. Diambil dari pasien. Nah, kita rollback. Berarti kita mau ambil di bagian pasien ini tadi kan yang sebelumnya kita ada, tidak ada bunga. Oke, kita kalau untuk rollback itu sendiri tadi commit udah ya. Nah, mari kita coba aja ya. Sini, kayak misalkan di sini pasien kita masukkan dulu rumah sakit, kembali lagi kita ketik di SQL ya. Oke, pasien. Oke, kita kirim aja dulu.
Di sini, nomor baris baru tempat ditambahkan pencarian dalam ini menampilkan 0 sampai 3. Di sini ada Budi, Rina, Siti, Bunga, dan ini perempuan. Oke. Tadi kan sudah ada bunga kan? Nah, kemudian ketika kita klik di pasien ini lagi, bunganya hilang. Nah, itu loh fungsinya rubrik. Jadi cuma ditampilkan untuk sementara, lalu kemudian dia bakalan hilang gitu. Kalau misalkan mau ditampilkan secara lama, berarti kita langsung bisa masukkan ke dalam ini aja, commit aja gitu ya. Jadinya nggak perlu pakai rutin, seharusnya memang harusnya pakai rutin, cuman nggak tahu kenapa dari tadi rutin saya error. Nah, daripada error terus ya mending saya pakai yang bisa aja dulu. Oke, kemudian langsung kita masuk ke bagian checkpoint ya, praktikum checkpoint. Lalu kemudian kita masuk ke dalam praktikum checkpoint. Sebenarnya kalau misalkan di checkpoint itu kalau di MySQL setahu saya tidak ada checkpoint deh. Kalau misalkan di checkpoint di sini atau save pointnya, maka kalau di SQL itu jatuhnya flow stable gitu. Tapi nggak tahu lagi. Kalau misalkan di PostgreSQL memang ada checkpoint. Tapi kalau untuk di MySQL setahu saya tidak ada. Jadi ya kita cobain aja. Kita masukkan aja stat transaction, masukkan ke dalam pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Di mana value di sini, value-nya di sini Raffi, Semarang, dan ini. Di sini ada checkpoint ya. Jadi tanda ini seperti komen gitu. Ini flow stable, kita menggunakan flow stable as a checkpoint. Lalu kemudian di sini kita mengklik commit di sini langsung dimasukkan. Jadi kalau nggak ada commit, itu nggak dimasukkan. Kalau ada commit itu berarti dimasukkan. Dan select dari, kita pilih dari tabel pasien yang ada di sini. Kita klik next. Di sini, nah memberikan hasil kosong atau nol baris, start transaction, kita mau satu baris ditambahkan dalam sini, di mana Raffi, Semarang, dan laki-laki ini menggunakan checkpoint atau flow stable, lalu kemudian masukkan atau commit. Jadi kita bisa menampilkan ada 4 ini. Fungsinya ketika ada tabel yang crash, nah ini kenapa sih kok ada 1, 2, 3 bunganya hilang ya tadi ya? 4 gak ada, lalu Raffi karena bunganya hilang, di rollback bunganya. Jadi bunganya tadi udah nggak ada. Jadi ketika kita klik lagi di sini, nah 1, 2, 3, 5 gitu. Jadi ID-nya. Karena yang keempat udah dihapus yang tadi karena itu udah nggak masuk gitu ya. Ini praktikum kita yang tadi udah berhasil untuk praktikum checkpoint. Lalu kemudian kita lanjut ke praktikum trigger. Oke, untuk kedua praktikum yang ketiga yaitu praktikum tentang trigger. Jadi di sini di buku PMP sudah ada untuk trigger itu sendiri. Misal seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Oke, yang pertama karena kita tadi nggak ada tabel obat, jadi kita bikin dulu tabel obatnya ya. Sini kita seperti biasa, kita buka dulu di bagian rumah sakitnya, lalu kemudian kita buat SQL-nya. Oke, jadi kita buat SQL-nya di sini kita klik di bagian rumah sakit, lalu kemudian kita klik SQL, kita create tabel obat dengan ID obat, auto increment primary key, nama obat dan stok ini ya. Nah, stok dengan bentuk ENT. Oke, kita klik go dulu. Maka ada lagi di sini ada stok obat. Oke. Nah, dari stok obat di sini maka kita langsung lanjutkan untuk praktikum trigger kita. Nah, kemudian kita langsung masukkan ke isi datanya menggunakan insert into gitu. Jadi di sini kita klik lagi untuk bagian rumah sakit, sama kayak tadi kita langsung main di SQL aja. Jadi insert into obat, artinya dia masuk ke database obat ini dengan nama obat dan stok dengan value amoxicillin dan paracetamol ada 100. Oke. Kita masukkan dulu. Nah, di sini 2 baris ditambahkan, nomor 2 baris pencarian dilakukan. Ada 2.
insert into nama obat, value-nya amoxicillin dan paracetamol. Ketika kita klik di sini, maka akan ada 2 obat. Oke, di sini kita langsung lanjut ke bagian materi ini baru. Nah, kemudian kita buat tabel untuk transaksi obatnya. Nah, kembali lagi di bagian rumah sakit, kita klik bagian rumah sakit, kita masuk ke SQL, kita masukkan untuk bagian transaksi obatnya. Kita ambil di sini, kita ambil ID transaksi dengan untuk increment primary key dan ID obat, lalu jumlah dan tanggalnya serta foreign key-nya, ID obat dan reference-nya. Di sini obat sebagai reference. Jadi kita langsung execute. Sudah langsung dibikin ya untuk masalah transaksi obat di sini. Nah, kemudian kita buat trigger untuk mengurangi stok obatnya. Kembali lagi ke rumah sakit, kita masukkan ke dalam SQL, kita ketikkan perintah ini delimiter. Delimiter dimana dia artinya apa tadi ya? Ini batas awal triggernya, kemudian kita buat triggernya yaitu untuk kurangi stok, kemudian after insert, kemudian kita masukkan ke dalam obatnya for each row, lalu untuk trigger untuk bekerja jika ada perubahan pada tabel transaksi obat. Kemudian for each row untuk setiap baris pada transaksi obat, maka begin kita update obatnya. Kemudian set stock, kemudian stoknya dikurangi dengan new di sini jumlah baru, di mana ID obatnya ada ID obat, kemudian kita delimiter lagi. Oke, kita masukkan kirim. Nah, sudah masuk ya. Lalu kemudian kita masukkan ke transaksi pembelian. Oke, lanjut kemudian kita masukkan untuk praktikumnya untuk masukkan transaksi pembelian. Di sini sama kayak tadi, kita masukkan di bagian SQL insert into, lalu value-nya, kemudian di sini ada sebentar. Jadi di sini misalkan ini pembelian, orangnya itu yang beli 1 dengan dia dibeli ID obatnya amoxicillin ya. Jadi ID obat yang pertama amoxicillin dibeli sebanyak 5 dan ada tanggal segini. Maka ini kemudian, nah setelah itu ini, dan coba kita lihat di bagian transaksi obat. Ini sudah masuk transaksinya, lalu kemudian kita lihat bagian obatnya. Amoxicillinnya dari yang 50 tadi langsung berkurang di bagian 45 ya. Atau mungkin kita misalkan kita bisa masuk ke dalam sini, kita cek langsung dalam SQL-nya. Jadi kita coba klik select from obat key gini, kita go. Nah, di sini langsung keluar 45 dan paracetamol 100. Lalu bagaimana jika kita mau membeli, jika orangnya mau beli paracetamol sebanyak 20 buah. Nah, gitu. Sama kayak tadi, kita langsung masukkan aja insert into transaksi obat. Insert into transaksi obat, jumlah ID obat, jumlah dan tanggal. Misalkan kita tadi ya 2, kemudian kita ini ganti sebanyak 20 buah. Maka berarti kita klik go. Nah, lalu kemudian kita SQL lagi, kita masukkan select from obat. Select X from obat. Oke, kita go lagi. Maka hasilnya untuk paracetamolnya menjadi 80 buah. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tugas saya yang ketiga. Terima kasih banyak.